Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai menyesuaikan driver lampu LED dengan PCB LED ya. Driver LED dan PCB LED. Jadi ada driver LED, ada PCB LED. Nah, karena ini sangat penting sekali. Kita menyesuaikan penggunaan dari driver LED dan juga PCB LED. Nah, oke, mungkin yang masih awam mungkin terkadang masih bingung ya. Driver 15 watt, driver 20 watt. Nah, terus dipasang dengan PCB misalkan 20 watt juga, tapi dia hasilnya rusak. Nah, itu faktornya apa? Itu faktornya nanti akan kita bahas di sini ya. Jadi kecocokan antara driver dan PCB ini harus kita ketahui. Jadi tidak hanya driver 10 watt kita pasang di PCB atau LED yang 10 watt juga. Nah, nanti kita bahas pelan-pelan, semoga video ini ada manfaatnya. Nah, pertama-tama di sini saya gambar ya, driver. Driver ini adalah sebuah penurun tegangan ya, bisa dibilang seperti itu. Dan pengubah dari AC menjadi DC. Nah, di sini inputnya AC, kemudian di sini keluarannya adalah DC. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Untuk input AC itu biasanya dia nyambung ke dioda penyearah seperti ini. Nah, dan di dekat elko. Kemudian output DC-nya biasanya seperti ini. Ada kabel warna merah, putih, dan ada positif dan juga negatifnya. Itu ciri-ciri dari outputnya untuk driver LED. Nah, selanjutnya di sini adalah PCB LED DC. Nah, di sini biasanya ada pin negatif dan pin positif. Nah, jadi seperti ini contohnya, ada positif dan ada negatifnya. Nah, seperti ini. Dan untuk serialnya ini bermacam-macam. Ada yang 3, ada yang chipnya 4, 5 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Dan di sini kita gambarkan beberapa model untuk PCB DC ya. PCB DC. Nih, biar lebih singkat videonya. Ada 1P, 2P, 3P. Nah, biasanya ada kode-kode seperti itu. P maksudnya adalah paralel ya. 1P ini cuma satu, jadi nggak ada paralelnya. Kalau 2P itu paralelnya ada 2, 3P ada 3 dan seterusnya. Nanti ada yang 4, ada yang 5, jadi macam-macam. Nah, fungsi paralel ini apa? Fungsi paralel ini adalah meningkatkan dari kemampuan arus ya dari drivernya. Jadi kemampuan lewatnya arus itu ditingkatkan. Ketika satu chip seperti ini, dia nanti akan menyesuaikan dengan chip yang dipakai. Nah, jadi langsung kita ke sini. Nah, di sini kita contohkan menggunakan chip LED yang ukurannya 2835. 2835 itu seperti ini bentuknya. Jadi angka pada LED 2835, 3030, 5730 itu adalah ukuran dari LED-nya. Jadi perlu kita ingat ya, ukuran dari LED. Nah, bukan jenis LED-nya. Jadi ukuran 2835 itu maksudnya 2,8 3,5 mili. Ini panjangnya lebarnya 2,8, panjang 3,5 mili. Ya. Itu adalah kode ukuran. Nah, semakin besar ukuran LED itu maka daya yang bisa dilewatkan itu semakin tinggi. Ini 2835. Kalau 5730 itu juga lebih tinggi lagi karena bentuknya lebih besar. Jadi setiap LED memiliki kemampuan menahan arus ya, wadahnya ini. Jadi meskipun 2835 itu dikasih arus besar, itu diberi emitter besar, itu biasanya tetap nggak mampu karena wadahnya ini kemampuannya juga terbatas 1 watt. Nah, 2835 ini. Nah, di sini kita tuliskan untuk serial itu biasanya yang mampu dihandle arusnya itu antara 50 sampai 150 mA.
Ini pada umumnya ya yang dipakai. Jadi di bawah 150 mA. Nah, ini untuk tipe 6 volt sampai 9 volt. Kalau 3 volt bisa lebih tinggi lagi, tapi sangat jarang sekali yang pakai 3 volt untuk lampu-lampu rumahan itu. Nah, di sini untuk chip LED 2835 6 volt itu biasanya kemampuan dari ketika dia seri cuma satu seperti ini, dia di bawah 150 mA. Kalau rata-rata yang dipakai di driver dan juga PCB yang saya temukan itu rata-rata arusnya drivernya cuma 125 mA ya, meskipun pakai 6 volt 1 watt. Nah, chipnya 6 volt 1 watt tapi dipakai arus cuma 125, dan itu memang ketika chip LED itu dialiri arus tidak maksimal, itu nanti umurnya juga akan lebih lama karena tidak terlalu panas ya. Kemudian ketika 9 volt itu rekomendasi pakai arus 110 mA ke bawah. Nah, itu biasanya lampu Philips dan lampu-lampu branded itu yang cuma serial satu seperti ini, dia pakai 9 volt itu rata-rata arusnya 110 ke bawah. Bahkan ada yang cuma 85 sampai 90 mA saja. Nah, itu tujuannya adalah agar LED-nya semakin awet. Karena LED semakin dipaksa ke maksimal arusnya, nanti umurnya juga akan cepat berkurang. Nah, kemudian selanjutnya ini ada yang gambar kedua. Nah, ini 2P, 2 paralelnya ada 2. Nah, biasanya arus driver antara 170 sampai 230 ya. Itu ketika chipnya pakai 6 volt di paralel seperti ini, biasanya driver itu pakai 230 mA ya. Di LED DC umumnya itu 230 ke bawah untuk menggunakan chip LED 6 volt. Kemudian 9 volt biasanya 180 ke bawah ya. Bahkan untuk lampu Philips itu biasanya 180 itu sudah paralel seperti ini 3 ya. Tapi untuk LED yang biasa itu chip yang 9 volt itu kalau paralel 2 itu biasanya di bawah 180 arusnya. Nah, kemudian yang ketiga ini paralel 3 itu arus antara 230 sampai 300 ya. Nah, seperti ini 6 volt, ketika dia pakai 6 volt itu bisa sampai 300 mA. Tapi saya nemukan jarang sekali ya. Yang paralel 3 itu rata-rata pakai 9 volt. Dan arusnya antara 250, ada yang 270. Untuk Philips yang 19 watt itu paralel 3 dia pakai arus kisaran 270. Tapi seringnya itu chipnya cepat rusak karena overheat ya. Jadi dikarenakan itu di sini saya tulis 200 mA aja. Jadi di bawah 270 bawaan Philips ya. Jadi semakin turun arusnya nanti usia LED akan semakin awet lagi. Nah, itu salah satu faktornya. Dan di sini ada salah satu driver ya. Itu kadang ada yang 800 mA, ada yang 1 ampere. Tapi dia tegangannya rendah. Dia yang 12 volt ya. Biasanya pakai HPL yang 12 volt 10 watt. Nah, contohnya seperti ini. Ini HPL 12 volt yang 10 watt. Nah, 10 watt ya. Mungkin banyak yang salah pemahaman mengenai LED dan juga driver. Nah, ini driver yang contohnya ini ya, 10 mikro. Dia arusnya 230. Nah, ini mampu menghandle antara 20 watt sampai 30 watt. Nah, nanti akan kita jelaskan lagi di bawahnya. Dan ini driver ini tidak cocok dengan LED ini, meskipun ini 10 watt. Itu ketika kita pasang dia nggak terang ya, tidak terang. Jadi karena tidak cocok, meskipun driver ini mampu 30 watt. Ini padahal cuma 10 watt ya. Ini nggak cocok. Nah, itu dikarenakan di sini perlu kita tahu. Di sini saya ini menurut saya saja supaya mudah dipahami. Driver jenisnya ada 2 ya.
LVDC dan HVDC. Nah, ini saya sebut yang seperti ini HVDC ya. HVDC itu high volt DC ya. Jadi DC tegangan tinggi. Kalau LVDC ini low volt DC. Jadi tegangan DC-nya itu rendah. Seperti ini. Dia 12 volt 800 mA. Jadi ketika drivernya di-on-kan meskipun tanpa beban itu biasanya voltasenya cuma rendah antara 15 ya, kisaran 15 volt. Maka ini saya sebut LVDC. Jadi driver dengan tegangan rendah. Tapi biasanya dia mampu di arus yang sangat tinggi. Nah, kadang 250 sampai 800 1 ampere seperti itu. Ini LVDC. Nah, kemudian HVDC di sini. Nah, itu antara arus 100 mA ada yang 230. Itu pun untuk watt besar. Jadi 230 ini sudah watt besar. Ini ada yang 15 mikro itu dia mampu di 40 watt ya. Jadi meskipun arus kecil tapi bisa menghasilkan watt yang sangat besar ya. Itu keunggulan HVDC. Kalau LVDC ini terbatas, ini pemakaiannya nggak bisa terang. Ini sama-sama 10 watt. Ketika dia HVDC dan LVDC ini masih terang yang HVDC ya, karena lumennya sangat banyak sekali. Nah, ini dan ini yang perlu diperhatikan lagi untuk tipe 2835. 2835 tadi kan ukuran dari wadahnya ini ya. Wadah chip 2835 itu untuk saya dapat info dari pabrik itu dia kemampuan standar itu arusnya 1 watt ya. Dayanya 1 watt. Daya transfernya. Nah, 1 watt. Dan untuk 1 watt ini 3 volt itu 300 mA, 6 voltnya 150, 9 voltnya 110 mA. Nah, ini untuk standar kemampuan dari wadahnya ini ya. Rata-rata wadah seperti ini mampunya di 1 watt ya. Jadi meskipun chip LED itu speknya ya, speknya 9 volt 150 mA. Nah, dan pada prakteknya itu kita praktekkan 9 volt itu kita kasih arus yang 150 itu dia tidak mampu. Nah ya, dia biasanya akan rusak. Nah, itu disebabkan karena ini wadahnya ini nggak mampu. Padahal chip yang sudah dipasang itu memang speknya tinggi ya. Coba saya contohkan yang dimaksud chipnya itu emiternya. Kita hapus di sini ya. Emitter supaya menambah wawasan kita. Saya juga masih belajar ini lor, sama-sama belajar. Saya dapat info dari pabriknya memang seperti itu ya. Saya minta spek besar tapi ternyata pemakaian itu memang tetap 1 watt. Jadi chipnya itu kan seperti ini bentuknya ya. Nah, ini 2,8, ini 3,5. Ini ukuran dari chipnya. Biasanya kan seperti ini. Nah, daskatnya, kemudian emiternya. Emiternya terserah bentuknya seperti apa. Ada yang lurus seperti ini. Nah, dan juga yang zigzag ya. Jadi ini nggak masalah bentuknya seperti ini atau bentuknya kayak gini. Nah, ada juga yang model seperti ini. Nah, kemudian di sini ada yang seperti itu, ada yang lurus, ada yang nyamping, tapi jarang yang seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi macam-macam bentuknya itu nggak masalah. Jadi yang penting adalah emiternya ininya. Nah, emitter itu ininya, di bagian ini, strip-stripnya ini. Kalau 3 ini 9 volt, kalau 2 biasanya 6 volt ya. Jadi ini meskipun kita pakai emitter, minta pabrik ya, emitter yang speknya 150. Nah, 150 mA ini dia nggak mampu lur ya. Kita pakai 150 itu adanya nggak mampu, karena ini jumlah panasnya ini kan setengah watt. 150 ini kan ini 3 volt per emitter, itu 3 voltan. 3 volt, ini 3 volt, 3 volt. Nah, ini setengah watt. Kalau kali 3 kan jadi 1,5. Nah,
Ini kita nyalakan 9 volt 1,5 watt, itu dia nggak mampu. Karena yang nggak mampu adalah wadahnya, bukan emiternya yang nggak mampu, tapi wadahnya ini yang nggak mampu. Nah, jadi untuk 9 volt 1 watt itu yang pakai ini emiternya pakai 2835, itu kemampuan rekomendasi pabrik itu 1 watt ya. Bahkan di bawah itu malah lebih awet lagi. Nah, ini emiter sudah spek besar tapi pemakaian cuma 1 watt. Nah, itu kelebihan 9 volt yang biasa kita pesen di pabrik itu pakai emitter 150. Nah, jadi emitter ini kan panas ya, per titik itu memiliki panas. Jadi ketika 9 volt ini ngumpul jadi satu. Tapi ketika 6 volt, nah, misalnya seperti ini kan cuma 2 ya. Jadi meskipun 6 volt ini kita pakai arus 150 mA sesuai dengan spek chipnya tadi 3 volt 1 watt ya per emiternya ini, itu dia mampu ya. Apalagi cuma chip LED-nya setengah watt itu stripnya cuma satu seperti ini. Nah, dia 150 mA mampu. Kemudian 3 volt, yang 3 volt 1 watt itu biasanya speknya seperti ini, emiternya ada 2, jadi dia di paralel ya. Nah, seperti ini biasanya bentuk kawatnya seperti ini. Jadi meskipun ini 2 strip, ini 3 volt ya, 3 volt 1 watt, karena emiternya dia 2 setengah watt, kemudian di paralel ditaruh di dalam ini, di dalam wadah 2835. Nah, kadang ada yang tanya, loh ini salah kirim apa gimana ya, 3 volt pesennya 1 watt loh kak, stripnya ada 2, padahal info yang kebanyakan itu kan 2 strip itu 6 volt. Nah, jadi 3 volt 1 watt yang ori itu stripnya itu ada 2 ya, ada 2. Kalau cuma 1 berarti setengah watt ya, setengah watt atau di bawahnya. Jadi seperti itu untuk masalah chip LED ini memang harus kita pahami ya. Tidak, kita nggak selalu terpaku dengan spek ininya emiternya, tapi kita harus tahu pemakaian 2835. 2835 itu wadahnya ini. Oke, mungkin sudah 17 menit, ini sudah terlalu lama kita bahas. Mungkin akan kita sambung dengan video berikutnya dengan pembahasan yang lain, atau kita kupas lagi mengenai LED-nya ini. Oke. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Bagi yang belum klik suka, silahkan klik suka untuk mendukung channel kita semakin berkembang lagi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan terima kasih telah menonton video kita kali ini.